Coba deh, bayangkan sebuah gagasan yang begitu luar biasa liarnya, sampai-sampai bisa mengubah total pemahaman kita tentang siapa kita sebenarnya, kenapa kita ada di sini, dan gimana kita semua saling terhubung. Kita bahkan mengeksplorasi sebuah pemikiran filosofis yang, wow, benar-benar membengkokkan pikiran, yang dirancang persis buat bikin kita mempertanyakan inti dari eksistensi manusia itu sendiri. Mari kita mulai dengan sebuah eksperimen pemikiran yang simple. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Gimana kalau konsep kehidupan setelah kematian yang selama ini umum kita imani, kayak surga, neraka, atau api penyucian, itu ternyata sama sekali nggak ada? Gimana kalau nggak ada tuh yang namanya karma, nggak ada sistem pahala buat kebaikan, dan nggak ada hukuman atas dosa dalam pengertian yang selama ini kita tahu? Bayangkan sebuah realitas yang benar-benar kosong dari sistem semacam itu, di mana setelah kematian, jiwa Anda, ya, nggak pergi ke tempat peristirahatan terakhir yang abadi. Sebagai gantinya, coba bayangin ini. Anda adalah setiap manusia yang pernah hidup. Iya, beneran. Anda yang sekarang lagi dengerin penjelasan ini, Anda bukan cuma diri Anda yang sekarang ini aja loh. Anda adalah satu-satunya jiwa yang eksis di alam semesta. Setiap orang yang ada di bumi saat ini, di masa lalu dan di masa depan, aslinya hanyalah satu jiwa yang sama yang lagi ngejalanin miliaran skenario kehidupan yang beda-beda secara bersamaan. Gila kan? Mengejutkan banget pastinya. Nah, gagasan eksistensial yang luar biasa ini dikenal sebagai teori telur atau the egg theory. Terus, dari mana sih ide gila ini asalnya? Percaya nggak percaya, ini bukan dari teks kuno apalagi wahyu keagawaan, melainkan murni berawal dari sebuah cerita pendek fiksi di internet. Yap, sebuah cerpen viral berjudul The Egg yang ditulis sama penulis asal Amerika Serikat, Andy Weir. Cerita ini tuh nyebar kayak api, cepet banget jadi fenomena global karena premisnya sederhana tapi punya dampak filosofis yang dalam banget. Jadi ceritanya gini, cerpen ini ngisahin seorang pria, kita panggil aja dia Andy ya, yang meninggal mendadak gara-gara kecelakaan mobil. Pas dia terbangun di alam lain, dia ketemu dan ngobrol sama sebuah entitas yang ya dia asumsikan sebagai Tuhan. Sang Tuhan ini dengan santainya ngasih tahu kalau kematian itu hal yang biasa aja. Dan Andy bakal segera direinkarnasi. Tapi ada tapinya nih, setiap kali dia bereinkarnasi, ingatannya bakal di-reset total kayak kanvas kosong, jadi bayi lagi yang nggak tahu apa-apa. Tapi dia akan dilahirkan kembali sebagai setiap manusia lain di sepanjang sejarah waktu. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat cemerlang momen puncak di cerita itu. Entitas Tuhan tersebut mengungkapin rahasia alam semesta ke Andy. Alam semesta kita ini ternyata bukan sekedar ruang angkasa yang kosong melompong, melainkan sebuah telur pelindung. Dan Andy, ingat, satu-satunya jiwa yang ada tadi, itu belumlah lahir. Dia masih ada di tahap inkubasi, dikirim dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Terus pertanyaannya, buat apa? Kenapa satu jiwa ini harus ngelewatin miliaran kehidupan yang pasti melelahkan banget? Nah, disinilah kita masuk ke fokus utama dari pembahasan kita. Teori telur ini menjelaskan bahwa keseluruhan eksistensi ini dirancang semata-mata untuk satu tujuan, mematangkan empati dan kasih sayang manusia. Jadi ini bukan cuma sekedar siklus reinkarnasi yang muter-muter gak jelas ya. Ini adalah proses pertumbuhan spiritual yang sangat-sangat terstruktur. Maksudnya gini, biar rasa empati dan kasih sayang jiwa tersebut bisa benar-benar matang secara sempurna, jiwa itu harus dihadapkan pada segala macam aspek dan penderitaan hidup. Anda harus ngerasain hidup dari setiap perspektif yang memungkinkan. Anda pernah jadi diktator yang super kejam, dan di sisi lain Anda juga pernah jadi rakyat miskin yang ditindas. Anda pernah dipuja sebagai pahlawan, dan Anda pernah dibenci sebagai penjahat. Anda pernah hidup bergelimang harta, dan Anda pernah nangis berjuang cuma buat dapat sesuap nasi. Semua skenario kehidupan ini mutlak diperlukan untuk ngebangun pemahaman emosional yang absolut. Jadi, poin krusial yang mau ditekankan di sini adalah aturan emas dari realitas teori telur ini. Karena semua orang di dunia ini pada dasarnya adalah Anda, maka setiap kali Anda berinteraksi dengan orang lain, Anda tuh sebenarnya lagi berinteraksi sama diri sendiri. Kalau Anda berbuat baik ke orang, Anda lagi berbuat baik ke diri sendiri. Dan sebaliknya, pas Anda nyakitin orang lain, secara harfiah Anda lagi nyakitin jiwa Anda sendiri yang kebetulan lagi ngejalanin perspektif kehidupan yang beda. Kena banget kan konsepnya? Sekarang, bagian yang paling bikin merinding dari metafora ini adalah gimana teori tersebut mendefinisikan ruang dan waktu. Bayangin, alam semesta yang maha luas ini cuma sebagai layar pemuatan alias loading screen. Seluruh sejarah umat manusia dan miliaran tahun kosmik itu cuma proses loading sebelum jiwanya menetas.
Jiwa ini bakal terus-terusan bereinkarnasi, ngumpulin emosi, nyerap trauma, dan ngumpulin kebijaksanaan sampai akhirnya dia tumbuh cukup dewasa untuk menetas jadi entitas selevel Tuhan. Tentu aja, walaupun ini murni cuma ide filosofis yang super menarik, teori kayak gini pasti ngundang banyak respons dari berbagai kalangan dong. Nah, sumber materi kita secara khusus nyorotin gimana pandangan agama, khususnya perspektif teologi Kristen, ngasih respons yang sangat skeptis terhadap teori telur ini. Cuma perlu dicatat ya, di sini kita ngelihatnya murni secara objektif aja. Kita cuma ngebandingin antara eksperimen pemikiran filsafat modern dengan doktrin teologi yang udah mapan, tanpa memihak ke salah satunya. Biar gampang mahamin kritiknya, sumber kita membedah teori telur ini jadi 4 konsep utama. Pertama, soal reinkarnasi dan kesatuan jiwa. Kedua, ide bahwa alam semesta ini fungsinya cuma sebagai telur inkubator. Ketiga, empati dan kasih sayang sebagai hukum mutlak. Dan yang keempat, pertumbuhan spiritual melalui akumulasi pengalaman hidup tanpa batas. Nah, keempat pilar inilah yang nantinya jadi fondasi yang berbenturan langsung sama ajaran teologi. Kalau kita jejerin, keempat pilar tadi benar-benar ngebangun kontras yang tajam banget sama dogma tradisional. Contohnya nih, teori telur kan ngajarin siklus reinkarnasi yang terus-menerus. Sementara pandangan Kristiani ngajarin jalan hidup yang linear. Kita hidup sekali, lalu ada kebangkitan dan penghakiman, kayak yang dicatat di Ibrani 9:27. Terus, teori telur bilang kita semua ini cuma satu jiwa, sedangkan kekristenan ngelihat setiap individu itu diciptakan unik menurut gambar Tuhan. Selain itu, teori telur ngandelin evolusi diri buat jadi entitas kayak Tuhan, dan gak kenal konsep dosa. Sementara kekristenan justru sangat nekenin adanya dosa, keselamatan melalui Kristus, dan penebusan. Ini benar-benar nunjukin gimana sebuah ide filosofis bisa bertolak belakang banget sama kerangka keyakinan yang udah ada. Tapi tunggu dulu, di luar debat teologis yang berat tadi, Anda mungkin penasaran, ada nggak sih yang pernah nyoba ngedeketin gagasan reinkarnasi dan keterhubungan jiwa ini dari kacamata sains? Nah, disinilah sumber kita bahwa kita melipir sedikit ke ranah parapsikologi. Mereka nyoba neliti fenomena kehidupan masa lalu buat nyari tahu ada nggak ya bukti fisik atau setidaknya bukti psikologis dari perjalanan jiwa ini? Coba perhatiin angka 20 di sini. Angka ini penting banget buat diingat, karena ini merujuk ke sebuah buku terkenal yang terbit di tahun 1966 karya Dr. Ian Stevenson. Judulnya 20 Cases Suggestive of Reincarnation, atau 20 kasus yang mengindikasikan reinkarnasi. Dr. Stevenson ini ngelakuin studi yang dalam banget ke anak-anak yang ngaku punya ingatan super spesifik tentang orang-orang yang udah meninggal. Yang bikin merinding, anak-anak ini bisa ngedeskripsiin detail kehidupan orang-orang itu dengan sangat akurat, yang mana menurut Stevenson, ingatan itu tersimpan di alam bawah sadar mereka dari kehidupan sebelumnya. Tapi ya, kita tetap harus realistis dan objektif. Komunitas ilmiah dan ahli psikologi konvensional tentu aja ngerespons temuan Dr. Stevenson ini dengan tingkat skeptisisme yang tinggi banget. Mereka berpendapat kalau data itu mungkin aja cacat gara-gara bias pewawancara. Maksudnya, pertanyaan yang diajuin bisa aja secara nggak sengaja ngarahin jawaban si anak. Belum lagi faktor imajinasi anak-anak yang emang lagi aktif-aktifnya kan? Dan yang paling menarik nih, beberapa psikolog justru ngelihat teori telur dan ide reinkarnasi kayak gini sekedar sebagai manifestasi psikologis yang egosentris dari kesepian universal. Intinya, ini cuma keinginan bawah sadar kita aja buat merasa kalau segala sesuatu di alam semesta yang sepi ini pada akhirnya ya bermuara pada diri kita sendiri. Pada akhirnya, terlepas dari apakah hal ini nantinya bisa dibuktiin secara sah oleh sains atau bakalan terus ditolak oleh dogma agama, teori telur ini tetap berdiri tegak sebagai apa adanya. Sebuah karya fiksi yang sukses memicu pemikiran filosofis yang sangat-sangat mendalam. Bukan sebagai teori ilmiah yang kaku ya, tapi lebih sebagai cermin buat kita merefleksikan eksistensi kita sendiri. Ini kayak maksa kita buat stop bentar dari rutinitas dan nanya, dari mana sih sebenarnya kita berasal dan apa tujuan kita dilempar ke alam semesta yang maha luas ini? Dan pemikiran itu bawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang lumayan ngena sih. Sekaligus bawa kita balik ke inti pembahasan soal mematangkan empati tadi. Kalau kita benar-benar nerapin pola pikir ini di kehidupan kita sehari-hari, kalau seandainya setiap rekan kerja, setiap anggota keluarga, atau bahkan setiap orang asing yang gak sengaja Anda tabrak di jalan hari ini, itu aslinya hanyalah versi lain dari diri Anda yang lagi ngejalanin skenario hidup yang beda, gimana cara Anda bakal memperlakukan mereka hari ini? Sebuah pemikiran yang sangat indah buat direnungin kan? Terima kasih udah mau menyelami pikiran yang luar biasa ini bareng saya. Teruslah bertanya dan pastinya teruslah belajar.